Kali ini aku pengen sharing gimana cara aku nemuin diri aku yang saat ini, yang penuh dengan sesuatu yang kayak masa bodoh sama perkataan orang, yang gak peduli sama hal-hal kalau misalkan dikritik dan sebagainya. Hari ini aku bakalan sharing sama kalian gimana cara aku membangun diri aku yang sekarang, yang berani ngomong depan kalian. Sebenarnya hari ini gak ada pembahasan yang khusus banget, nggak ada tips, nggak ada trik, nggak ada. Hari ini aku cuman pengen ceritain tentang aku yang dulu dan perubahan aku saat ini. Oke, gak usah berlama-lama. Hello, welcome back. Aku Ayu. Kali ini aku gak pengen marahin kalian, kali ini aku gak mau ngocehin kalian, enggak. Aku cuma pengen ceritain tentang aku. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kalian dan kalian bisa menemukan diri kalian juga. Gini ya, aku sebelum ngemulai channel YouTube ini, aku adalah orang yang sangat takut dikritik. Takut kalau misalkan pendapat orang itu membuat aku down dan membuat mental aku jatuh. Dan faktanya apa? Itu semua hanya ada dalam pikiran aku. Aku memberanikan diri untuk mengambil tablet aku, membuka kamera, ngomong depan kamera apa yang pengen aku sampaikan. Aku nggak pakai naskah dan lain-lainnya. Dan alhasil, apa yang pengen aku katakan sama kalian bisa paham. Itu adalah salah satu kebanggaan ke diri aku sendiri. Jujur, aku adalah orang yang sekarang tidak peduli sama perkataan orang, tidak peduli sama komentar orang, apalagi komentarnya itu tidak membangun aku sama sekali. Kenapa? Kayak sesuatu yang buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang fokus aku kalau misalkan aku hanya mau disetir sama orang lain. Aku gak mau disetir sama orang lain. Kenapa? Karena perkataan orang lain itu kalau memang tidak sejalan dengan aku bakalan tolak dia mentah-mentah. Aku gak suka disetir sama orang lain. Karena menurut aku, kritik kamu kalau misalkan tidak membangun ya buat apa? Kecuali kalau kritik kamu membangun ya bakalan aku ambil. Di sini makanya aku pengen ngomong sama kalian. Pendapat orang lain itu gak semuanya benar. Pendapat orang lain itu hanya kadang kalau misalkan ngelihat kamu maju dikit, dia bakalan ngomentarin, ih gak usah, kayaknya takut deh, kayaknya itu sesuatu yang buat kamu malu deh. Gak, mereka cuma pengen tarik kamu turun kembali sama kayak mereka. Mereka pengen kamu selalu stuck di tempat kamu, gak kemana-mana. Kayak jahatnya manusia juga ada yang kayak gitu. Apalagi kalau perempuan ya. Perempuan itu jarang banget ada perempuan yang saling mendukung. Jarang banget ada perempuan yang kayak ngelihat orang lain berkembang terus kayak dia happy. Pasti di belakang layar itu dia kayak ada rasa iri dan kayak, kok dia bisa gini ya? Tapi dalam hati, nggak diomongin langsung. Terlalu fake sih menurut aku. Aku kadang juga heran ya sama pemikiran-pemikiran orang. Kenapa ya ada orang yang jahat banget, kayak nggak pengen ngelihat orang lain berkembang gitu? Kenapa? Kamu selalu pengen narik dia ke tempat yang sama gitu. Kenapa kamu gak dukung? Makanya di sini aku udah nggak pengen ngedengerin siapapun. Kalau misalkan kamu kritik aku ya udah, kalau misalkan kritiknya membangun aku ambil, tapi kalau kritiknya kayak nyinyir dan bla 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 ya udah sih, biarin aja. Kayak ngebuang-buang waktu kalau ngegubris kamu. Kadang ya, seorang perempuan itu susah membedakan yang namanya teman ataupun sahabat. Kadang udah dianggap teman, kadang udah dianggap sahabat, tapi ujung-ujungnya apa? Nikam kita kan. Makanya jangan terlalu percaya sama manusia, percaya sama yang di atas. Aku bisa seberani ini sekarang karena menurut aku hidup aku cuma sekali.
masa muda aku cuma sekali, dan kesempatan aku bisa ngomong ya itu sekarang. Kalau misalkan nanti, telat dong. Aku selalu berusaha menjadi versi terbaik di diri aku setiap harinya. Karena menurut aku, usia yang paling produktif adalah 20-an. Dimana semua hal yang aku inginkan adalah di usia sekarang. Jadi jangan sampai karena kamu terlalu takut untuk dikritik, terlalu takut untuk dijatuhkan, terlalu takut untuk diomongin ataupun dirumpiin sama teman kamu, ya jauhin mereka. Gak usah kamu dengar perkataan-perkataan mereka yang gak masuk akal itu. Buat dirimu lebih baik dari mereka. Percaya sama aku, dia bakalan bergerombol untuk menjatuhkan kamu. Kenapa? Karena kamu saking kuatnya dan saking membuat mereka iri. Mereka gak bisa sendirian, mereka harus bikin grup untuk ngerumpiin kamu. Contohnya gimana? Pernah nggak kamu kayak ada musuh satu orang, terus dia menghasut orang lain? Pernah nggak? Lucu kan? Kayak selemah itukah kamu? Kamu kenapa kayak nggak ada keberanian gitu? Ngomong-ngomong aja sendiri. Kenapa harus keroyokan gitu? Makanya aku udah nggak pernah peduli sama perkataan-perkataan orang, karena menurut aku perkataan orang itu adalah perkataan yang membuat aku bakalan ke tempat yang lama lagi, dan aku nggak pengen ke tempat itu lagi. Orang-orang itu kadang hanya berkritik tanpa tahu perkataan mereka itu benar apa enggak. Dan orang yang mengkritik kita itu terkadang dia juga tidak mengetahui diri dia sendiri. Makanya aku suka ngomong, ya udah, bodo amat aja sama perkataan orang. Karena mereka benar nggak ngasih kita makan, nggak ngasih kita jajan, nggak ngasih kita kayak support apa dan bla bla bla. Paling mereka cuman baik di depan doang, buruk di belakang. Aku tidak mengajari kalian untuk saling membenci, tidak. Tapi aku hanya ingin menekankan kalau misalkan percaya sama orang itu ya seadanya aja, nggak usah terlalu penuh. Jangan curhat semuanya kepada orang, karena nantinya itu bakal menjadi bumerang buat kamu. Kamu bisa menjadi diri kamu tanpa harus tanpa harus kayak butuh pendapat orang kayak, hari ini aku pengen pakai baju ini, aku fotoin bestie aku dulu lah, kirim ke dia, bagusan yang mana ya? Buat apa? Kamu tuh bisa tampil lebih cantik dengan pilihan kamu sendiri tanpa harus kayak adanya omongan-omongan dari luar yang memecah fokus kamu. Jadi menurut aku, kalau kamu pengen ngelakuin sesuatu ya lakuin sekarang. Gak usah tunggu disupport, gak usah tunggu temen kita sama-sama. Apalagi tuh yang suka mau pergi nge-gym atau pergi jogging tapi gak berani sendiri. Kenapa? Takut banget diomongin orang. Emang orang kasih kamu makan? Emang orang peduli sepeduli itu sama kamu gak kan? Kalau kamu pengen ke restoran sendirian, kayaknya dia nggak punya temen deh makanya sendirian, scam kayak gitu, kayak emang kenapa kalau aku mau sendiri? Lakuin sesuatu dengan kepercayaan diri tanpa harus ditemenin. Jangan apa-apa mau ditemenin, jangan kayak orang kasihan banget nggak bisa hidup sendiri deh. Coba deh jadi seseorang yang bisa berdiri di kaki sendiri. Berdiri di kaki sendiri itu bukan sebuah keharusan. Berdiri di kaki sendiri itu emang udah hal yang udah lumrah banget. Kenapa harus nunggu di sokong sama orang lain gitu? Buat apa? Kenapa harus nunggu komentar orang lain gitu buat ngeposting? Apalagi yang suka posting-posting ngeditnya berjam-jam kan. Pas di posting
Cuma beberapa menit, abis itu dia hapus karena ada yang komentar, ih kamu kok tembem banget. Ih, kenapa sih? Kenapa kamu harus peduli sama perkataan-perkataan itu? Emang orang yang ngomong kayak gitu tuh dia sempurna gitu? Enggak kan? Ya udah, upload aja. Nggak usah nunggu kamu harus dipuji dulu baru kamu, oh ini video aku, foto aku cantik nggak ya? Video aku alay nggak ya? Jadilah seseorang yang punya pendirian. Jadilah seseorang yang kamu percaya diri. Ini aku cantik, auramu bakalan terpancar. Ketika kamu merasa kamu nggak cantik, kamu nggak berbakat, kamu bodoh dan segalanya, itu kayak kamu menolak apa yang diberikan Tuhan nggak sih? Kamu nggak bersyukur ya? Sayang sih kalau ada orang yang masih selalu insecure sama dirinya sendiri padahal dia cantik. Semua wanita itu cantik, tergantung dari sini. Kalau kamu selalu memupuk dirimu dengan hal-hal negatif, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, mau sampai kapan? Mau sampai kapan misalnya? Sampai orang-orang udah maju dan kamu masih insecure di kamar main scrolling gitu, nggak jelas, buang-buang waktu. Kamu tuh cantik, cantik banget. Cuman karena nggak percaya diri aja, ngomong di depan orang yang masih nunduk, mau bikin video masih malu, mau bikin video ini itu untuk membangun diri yang masih takut dibilang alay. Lah kan baru permulaan. Alay, kalau misalkan kamu joget-joget, itu yang lebih alay. Bikin tiktok nggak jelas gitu, joget-joget, ya itu alay. Kalau kamu mau misalkan ngebuat YouTube, ngebuat video untuk motivasi orangnya, nggak apa-apa. Salahnya di mana? Salahnya karena aku belum jadi apa-apa terus aku ngasih motivasi ke orang lain. Hei, kenapa sih kamu kayak pikirannya negatif mulu? Emang harus nunggu kamu sukses dulu baru berkembang, nggak kan? Ya udah, bertahap aja, mulai aja, nggak usah harus nunggu kamu punya Ferrari dulu baru motivasi orang apa dan segalanya. Kalau kamu misalkan motivasi orang, memberikan masukan orang lain dari video-video kamu, dari apa-apa yang kamu katakan di reels ataupun short, ya nggak apa-apa. Siapa tahu dari situ kamu bisa berkembang menjadi seorang yang lebih baik lagi. Dari situ kamu bakalan mendapatkan apa yang kamu inginkan. It's not impossible, honey. Udah. Satu hal yang pengen aku tekankan sama kalian. Jangan jadi orang yang selalu insecure ke diri sendiri. Jangan selalu jadi orang yang selalu mengeluh, tidak jelas. Jadilah perempuan yang lebih pintar dan lebih bijak. Jangan jadi perempuan yang terlalu konyol. Entah kamu perempuan ataupun laki-laki, whatever. Jangan jadi orang yang terlalu, gimana ya, merasa hidup itu kayak aku serba nggak bisa. Mau sampai kapan? Kita tuh sama waktu main kejar-kejaran. Kalau kamu selalu merasa nggak bisa, kapan kamu mau mulai? Kau percaya sama aku, ambil aksi sekarang. Kita lihat perubahannya nanti. Oke? Apapun yang kalian ingin lakukan, ya lakukan sekarang. Karena nggak ada waktu nanti, nggak ada hari esok. Esok itu nggak ada. Kemarin itu udah berlalu. Bye guys. Cukup video aku hari ini. Aku mau sholat dulu. Dan mungkin kita bakalan ketemu di akhir pekan. Aku udah janji sama kalian mau bahas masalah percintaan. Cukup itu ya. Bye.